Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Sin Fa Siang Sutra Teratai, episode 1490. Hendaknya giat bersemangat dalam menjalankan praktik Bodhisattva. Dalam menjalankan praktik Bodhisattva, hendaknya tekun dan bersemangat untuk mencari pembebasan, sehingga berhasil memperoleh buah pencapaian. Jika terlena dalam 5 nafsu keinginan dan terus menciptakan segala karma buruk, maka batin tidak akan pernah merasa muak dan ingin menjauhi samsara. Sedangkan batin yang menegakkan kebodian akan selamanya bebas dari niat pikiran untuk mundur. Harus bersungguh hati memahami. Dalam menjalankan praktik Bodhisattva, sudah seharusnya tekun dan bersemangat. Tekun dan bersemangat adalah hal paling mendasar dalam pelatihan diri. Bagi praktisi, daya upaya fokus tanpa bercabang-cabang, maju tanpa kenal mundur. Inilah kita setiap orang seharusnya menerima pengajaran dan mengamalkannya. Tujuannya adalah untuk mencari pembebasan. Membebaskan diri sendiri dan orang lain dari penderitaan, ketidaktahuan, kerisauan, delusi, dan lainnya. Selama bertahun-tahun, berbulan-bulan, beberapa kehidupan, dan banyak kalpa yang tidak terhitung lamanya, kita semua menderita dalam ketidaktahuan, kerisauan dan delusi sehingga menuntun kita menciptakan karma. Setelah satu putaran kembali ke awal lagi, terus-menerus seperti ini. Kita jelas memahami penderitaan dan dengan jelas memahami semua adalah di luar kendali kita. Benih sebab demikian, kondisi demikian, apa yang kita ciptakan di masa lalu akan menyadari buah akibat dan balasan karma yang demikian. Namun tidak bisa membebaskan diri sendiri darinya. Kita masih saja terus terjebak dalam lingkungan yang sama, mengganggu tanpa henti. Itulah sebabnya kita tidak bisa membebaskan diri kita sendiri, meskipun kita memahami Dharma, tapi tidak berusaha sungguh-sungguh, tidak tekun dan tidak bersemangat, sehingga kita maju dan kemudian mundur. Saat mendengar Dharma, tahu harus tekun dan bersemangat. Begitu keluar dari lingkungan di mana kita mendengarkan Dharma, pikiran kembali terjebak dalam lingkungan sekitar kita. Inilah sebabnya manusia awam sulit untuk membebaskan diri mereka. Sedangkan kita perlu membangun tekad, upaya bersemangat, mau mencari pembebasan. Jika mampu seperti ini berhasil memperoleh buah pencapaian, kita malah menanam kembali esensi benih yang murni, menanamkan benih-benih kebajikan. Apabila kita dengan tekun menggarap, pasti benih akan berbuah. Benih bodhisattva yang ditanam pasti akan berbuah. Jika terlena dalam 5 nafsu keinginan, apabila kita masih tamak dalam 5 nafsu keinginan ini, sekarang masih saja menciptakan. Terus menciptakan segala karma buruk. Anda masih mengetahui hal ini dan Anda mengetahuinya. Namun karma masih terus saja diciptakan. Sama saja memiliki kebodohan batin. Dengan kebiasaan yang sama, dengan kerisauan yang sama. Setiap hari muncul. Jika seperti ini, kita semuanya masih tenggelam di dalam 5 nafsu keinginan ini. Masih saja bersama-sama dengan karma ini. Ketidaktahuan dan kerisauan masih saja terus-menerus melilit. Masih menciptakan karma buruk, masih terus berada di dalam, terus melilit di dalam karma-karma buruk. Oleh karena itu, kita masih berada dalam samsara. Kita masih belum tahu bahwa kita harus merasa muak. Kita harus mengerti adanya penderitaan, harus bertekad untuk meninggalkan penderitaan ini, tahu akan sebab dan kondisi yang saling melilit. Kita harus segera menyingkirkannya. Kita tidak boleh berkeinginan untuk terjerat di dalamnya. Cinta, benci, asmara, dan dendam antara sesama terus-menerus melilit di antaranya. Kita seharusnya tahu bahwa jika belum terjerat ke dalamnya, maka harus kita hindari. Jika sudah terjerat di dalamnya, kita harus berpikir untuk bagaimana membayarnya. Orang berkata, kebersamaan dikarenakan adanya budi dan dendam. Orang yang berhutang budi akan datang untuk membalas budi. Maka saya sangat senang bersama dengan kamu. Saya seharusnya membalas budi. Tidak peduli bagaimana kamu memperlakukanku. Saya masih tetap akan baik kepadamu untuk membalas budi. Jika hubungan antar sesama, setiap kata yang kamu ucapkan, mengapa saya tidak suka mendengar? Ini karena adanya dendam. Karena kita tahu adanya dendam.
Kita harus mencari cara untuk mengubahnya dengan mengubah kita sendiri. Apa yang kita dengar, keluhan atau hal yang tidak kita sukai, kita harus mencari cara untuk mengurainya. Dengan berpengertian dan bertenggang rasa, hubungan antar sesama masih tetap berinteraksi dengan senang hati. Seperti demikian, kita dapat bersabar sesaat. Bila ada dendam, kita harus segera membalasnya dengan budi. Kita harus ingat untuk mengurai ikatan permusuhan. Jika kita membalas benci dengan benci atau membalas dendam, jika demikian dendam akan semakin mendalam. Jika ada hutang budi, kita harus segera membayarnya. Setelah membayarnya, maka kita tidak akan ada keterikatan di kehidupan mendatang. Yang tersisa hanyalah perasaan tercerahkan yang murni. Ini disebut menjalin jodoh baik. Kita juga harus mengurai hubungan buruk. Hubungan yang baik akan mengubah hubungan tercemar menjadi jalinan jodoh, tercerahkan yang murni. Oleh karena itu, saat kita dalam kerumunan orang, kita seharusnya tidak boleh melekat pada 5 nafsu keinginan. Dahulu kita pernah bersama orang lain, rukun bersama. Ini dikarenakan satu sama lain memiliki jalinan jodoh yang baik. Kita harus dari yang baik seperti itu. Jangan terpaku menjadi obsesi. Kita perlu mengubahnya menjadi makhluk yang tercerahkan. Jika kita punya dendam, hendaknya kita harus mengubah pikiran itu dan harus dengan benar-benar memperbaiki diri, berpengertian dan bertoleransi, serta mengubah kejahatan menjadi kebajikan. Orang-orang yang mengatakan menggunakan kebajikan untuk membalas rasa dendam, ini juga untuk menjalin jodoh baik pada kehidupan mendatang. Jangan sampai kita terjerat karma buruk ataupun jalinan jodoh buruk. Jika kita bisa melakukan ini, jasmani dan batin kita akan senantiasa tentram dan damai. Kita dapat penuh dengan kesadaran. Kita bisa datang dan pergi dengan leluasa. Tidak akan ada perasaan yang seperti ini, seperti kebencian dan emosi yang melilit kita. Dengan seperti ini, kita akan bisa terbebas dari jeratan tali karma. Kehidupan yang terus berulang, kalaupun ada keinginan untuk kembali ke alam manusia, yang bukan kekuatan karma kita yang membawa kita kembali. Balasan karma, lingkungan, dan balasan karma langsung kedua ini, bukan atas kendali kita. Untuk di mana kita dilahirkan, kita tidak akan tahu kita lahir di mana dalam kondisi seperti apa. Maka kita harus menggenggam kesempatan ini dengan baik untuk menuju masa depan kita yang lebih baik. Jadi kita harus ingat, jangan serakah pada 5 nafsu keinginan, menciptakan karma buruk lagi. Jangan. Jika masih demikian, kita pasti berada dalam keadaan tidak bisa mengendalikan hidup mati kita sendiri. Dalam kehidupan dan kematian ini, kita tidak memiliki sedikit pun rasa waspada, dan kita masih berada dalam siklus kehidupan dan kematian. Disebut dengan tidak akan pernah merasa muak dan ingin menjauhi samsara, karena kita tidak memiliki perasaan waspada. Kita masih berputar dalam siklus samsara. Penting sekali bagi kita untuk kembali ke asal. Hakikat sejati, kita harus kembali. Jangan lagi mengikuti siklus samsara, mengikuti karma di luar kendali kita. Demikian berputar di 5 alam kehidupan ini. Sekarang kita semua sudah mendengarkan dharma. Kita harus bersungguh hati, senantiasa mawas diri, jangan lagi berada di jalan karma buruk, terjerat karma buruk seperti ini. Kita jangan lagi berada di dalam siklus samsara, di luar kendali kita. Jangan lagi datang dan kembali di siklus samsara ini. Kita harus senantiasa mawas diri. Jadi, sedangkan batin yang menegakkan kebodian, kita harus memahaminya dengan jelas. Ini harus menjadi arah kita. Kita harus gigih dalam menuju jalan bodi dan mempertahankan niat pikiran ini. Niat pikiran ini akan selamanya bebas dari niat pikiran untuk mundur. Kita harus senantiasa menjaga hal dalam setiap pemikiran. Kita tidak boleh ada niat pikiran untuk mundur. Jadi, jika kita harus benar-benar bersungguh hati, kita harus senantiasa memupuk pemikiran bajik. Dalam praktek dharma benar kita harus sering merenung bagaimana menuju ke arah yang benar. Kita harus mempraktekkan dalam tindakan nyata, berjalan di jalan dharma yang benar. Demikianlah membenarkan pikiran kita dengan cara ini. Pikiran kita tidak boleh menyimpang, pikiran harus benar.
Artinya jika perbuatan kita sudah lurus, pikiran kita akan lurus. Jadi kita harus selalu mengingatkan ini dan jangan pernah salah memahaminya. Saat kita menentukan pola pikir kita tidak boleh membiarkan pikiran kita menyimpang atau tersesat. Jadi kita harus bersungguh hati. Mari kita lihat sutra sebelumnya mengatakan, para bodhisattva ini semuanya berdiam di bawah dunia saha ini. Dalam angkasa dari dunia ini, terhadap semua kitab sutra, mereka mahir dalam membaca dan melafalkan, merenungkan dan menganalisis dengan perhatian benar. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Ini adalah naskah sutra sebelumnya. Para bodhisattva ini, Buddha Sakyamuni telah memperkenalkan semua bodhisattva yang sudah hadir. Sangat banyak bodhisattva. Setiap bodhisattva akan menceritakan jalinan jodoh mereka masing-masing, di mana mereka akan berdiam. Ingin memberitahu kalian semua bahwa para bodhisattva ini semuanya berdiam di bawah dunia saha ini, dalam angkasa dari dunia ini. Berada di dunia saha dalam angkasa dari dunia ini. Demikian berdiam di tempat tersebut. Terhadap semua kitab sutra, mereka mahir dalam membaca dan melafalkan, merenungkan dan menganalisis dengan perhatian benar. Para bodhisattva ini sungguh giat dan bersemangat. Mereka sangat tekun. Setiap niat pikiran selalu merenungkan dengan perhatian benar. Batin mereka tidak pernah menyia-nyiakan sedetik pun. Demikian merenungkan dan praktek nyata, setiap detik dan setiap menit. Lewat tindakan nyata dan niat batin mereka, tersimpan dalam ingatan mereka, tidak menyimpang dari arah yang benar. Para bodhisattva ini dengan niat benar melafalkan kitab sutra. Setiap kitab sutra dari ajaran kendaraan besar tidak pernah dilepaskan, mereka terus melafalkannya. Mereka mahir dalam membaca dan melafalkan, merenungkan dan menganalisis. Selalu tepat dan benar, niat pikiran tidak menyimpang para bodhisattva ini. Semuanya berdiam di bawah dunia saha ini, dalam angkasa dari dunia ini. Ini artinya bahwa para bodhisattva ini, mereka bukan berdiam di kekosongan, bukan berdiam di keberadaan, mereka berdiam di jalan tengah. Mereka tidak serakah akan kenikmatan surgawi, juga tidak takut akan tumimba lahir, karena batin mereka memahami dengan jelas, mereka tahu perbuatan apa yang hendak dilakukan, yaitu meneladani Buddha Sakyamuni. Dari kehidupan demi kehidupan, satu tekad hatinya adalah masuk ke dalam masyarakat, membimbing para makhluk, datang dan pergi. Demikian mereka datang dan pergi, dengan pikiran benar dan perenungan benar. Batin tiada menyimpang ketika berada di antara kerumunan orang. Para bodhisattva ini dengan ikrar mereka berulang kali kembali lagi, tanpa berdiam dimanapun. Mereka mempraktikkan di jalan tengah, sehingga selanjutnya naskah sutra menyebutkan, Ajita, para pria berbudi ini tidak suka berbicara di tengah orang banyak, selalu suka berada di tempat tenang, menjalankan praktek dengan tekun dan giat bersemangat, tanpa pernah beristirahat. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Para bodhisattva ini sangat tekun dan bersemangat. Berulang kali mereka datang dan pergi. Mereka berdiam dalam jalan di tengah ini, tidak melekat pada kekosongan, tidak juga pada keberadaan. Di jalan tengah ini bolak-balik kembali ke dunia. Ajita merujuk kepada Bodhisattva Maitreya. Para pria berbudi ini merujuk kepada bodhisattva ini. Mereka adalah demikian adanya. Tidak suka berbicara di tengah orang banyak. Mereka bukan orang yang suka berbicara. Di tempat di mana banyak orang berkumpul, mereka adalah realistis. Datang dan pergi berada di tengah masyarakat. Demikian para bodhisattva ini melatih diri, sehingga dikatakan para bodhisattva yang muncul dari bumi. Mereka muncul dari bumi. Demikian dari angkasa di bawah bumi ini, muncul keluar seperti itu. Mereka bukanlah turun ke bawah dari angkasa. Mereka berasal dari tempat ini, karena para bodhisattva ini dalam angkasa dari dunia ini, yakni berdiam di bagian bawah dari dunia. Ini artinya para bodhisattva bukan berasal dari sini, namun mereka berdiam di jalan tengah, tanpa menyimpang pada kekosongan atau keberadaan. Ajita, para pria berbudi ini tidak suka berbicara di tengah orang banyak.
Buddha menjawab pertanyaan Maitreya bahwa para pria berbudi ini adalah para bodhisattva yang muncul dari bumi. Mereka tidak suka berada di tempat yang banyak orang. Omong kosong tanpa membawa manfaat, makanya tidak suka. Sehingga mereka tidak suka berada di tempat yang banyak orang. Bukan suka berbicara di tengah orang banyak saja, karena di tengah orang banyak sangatlah kompleks. Hanya membabarkan dharma tetapi tidak ingin melakukannya, hanya omong kosong. Omong kosong tanpa membawa manfaat. Pada saat harus melakukan, maka harus praktek dalam tindakan nyata. Bukan hanya berkata, ayo, ayo. Saya berkata kepada Anda, hanya sering meminta orang-orang untuk mendengar. Tidak memahami harus membawa orang lain untuk melakukan atau mempraktekkan. Demikian juga tidak benar. Bukan hanya omong kosong tanpa membawa manfaat, hanya omong kosong belaka, tidak ingin menapaki, tidak ingin mempraktekkan, tidak ingin melakukannya, tidak ada manfaatnya. Maka bodhisattva, mereka tidak suka berada di tempat yang banyak orang, bukan hanya berdasarkan sekelompok orang yang bersama, hanya berbicara saja di sana. Kata-kata yang terucap tidak ada gunanya, sekelompok orang di tempat itu tidak melakukan apa-apa. Demikian juga tak ada gunanya. Kita tidak boleh seperti itu. Dia tidak suka berada di tengah kerumunan massa tersebut. Hanya omong kosong di sana. Demikian tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Makanya tidak suka, karena hanya berbicara di tengah orang banyak. Ini bukan yang ingin mereka latih. Masuk ke tengah orang banyak adalah untuk melenyapkan penderitaan para makhluk, bukan hanya berbicara saja. Harus masuk ke tengah orang banyak untuk bersumbangsi, menolong dan membimbing para makhluk yang menderita. Harus memanfaatkan waktu. Setiap menit dan detik tidak disia-siakan. Ini adalah bodhisattva yang ingin maju ke depan. Kita harus bersungguh hati menghayatinya. Maka segala fenomena dharma hanya memiliki penamaan semu, tiada esensi atau sifat yang nyata. Bernilai tinggi kalau hasilnya diperoleh sendiri. Bukannya bernilai tinggi karena diketahui orang, makanya tidak suka berada di tengah orang banyak. Bernilai tinggi pada batin, bukannya pada ucapan dan sanjungan, makanya tidak suka banyak bicara. Sering mengatakan bahwa tanpa esensi dan tanpa karakteristik, keberadaan sejati adalah sebuah semangat dan filosofi. Hanya saja keterikatan, kemelekatan di sana. Saya tahu banyak, asal mengatakan kepada setiap orang mendengar. Setiap orang harus mendengarkannya, mendengarkan. Jika tidak melakukannya, waktu benar-benar berlalu. Hanya senang mendengarnya. Tidak mengalami dan tidak merasakan perasaan tersebut. Senang mendengarkan saja, sangat mudah untuk melupakannya. Seperti air mengalir melalui pipa, sering digunakan untuk perumpamaan. Seperti air mengalir melalui bumi. Air tidak tertahan dan tidak bermanfaat untuk tanah ini. Seperti pada saat itu tahun 2017. Apakah air di Texas ada surut? Air ini membanjiri seluruh Houston. Pada saat ini melebar menjadi lebih luas. Dapat melihat seluruh Amerika, di mana ada relawan suci. Semua orang bergerak. Sayangnya tidak banyak orang, akan tetapi meskipun jarak sangat jauh, tapi semua orang sangat memperhatikan. Dallas di Texas berjarak lebih dari 500 km dari Houston. 500 km ini ada rasa kewaspadaan. Ketika masyarakat di Houston mendengarkan tentang badai tersebut, mereka menjadi lebih waspada. Segera mereka mundur. Sudah ada beberapa ribu orang. Pada jarak lebih 500 km tempat ini, mereka telah mundur ke Dallas. Sampai di sana, Tuan Ling dari Dallas, kantor perwakilan kita di sana juga telah disisihkan menjadi tempat berteduh. Lihatlah gelombang di Houston kali ini. Ada ribuan orang yang sudah siap sedia. Mereka sudah mempersiapkannya sejak lama. Barang-barang yang berharga. Sudah tahu cara mempersiapkannya. Mereka aman di tempat lain. Tidak akan begitu takut siang dan malam. Tidak akan terendam dalam air. Benda adalah objek eksternal. Orang-orangnya aman. Mendengar dharma, kita juga harus seperti ini, harus meyakini dharma yang sedang dibabarkan. Kita harus bagaimana mawas diri dan bertulus hati. Kita harus segera mawas diri dan bertulus hati.
Setiap orang mawas diri dan bertulus hati. Bagaimana kita para makhluk mempunyai karma yang sama? Bagaimana menciptakan karma bersama dan merasakan perubahan iklim saat ini? Bagaimana bisa berubah menjadi lingkungan yang tidak normal? Mengapa? Seperti yang dikatakan Texas relawan suci, selama lebih dari 50 tahun kita belum pernah menghadapi bencana seperti ini. Jangan katakan di sini tidak ada, sebenarnya pernah ada. Ada prinsip kebenarannya. Anda tidak ada terlihat prinsip kebenaran. Namun prinsip kebenaran itu tetap ada. Prinsip kebenaran ini adalah sebuah kekuatan. Kita percaya prinsip kebenaran. Mempraktekkan sesuai dengan jalan kebenaran. Ini adalah kekuatan yang dapat diselamatkan. Manusia pada zaman dulu mengatakan, yang sejalan dengan hukum langit akan bertahan hidup. Prinsip ini, inilah prinsipnya. Jangan melawan, kita harus percaya dan juga sejalan dengan prinsip ini. Meyakini, menerima, dan mengamalkan. Jika kita berada di halayak ramai dan hanya ingin terkenal, saya mengerti sangat banyak. Saya menceritakannya kepada kalian. Ini hanya sebuah ocehan dan tidak membawa manfaat kepada yang mendengarkan. Kita perlu dengan sungguh-sungguh menghirup dan menyebarkan dharma, kemudian membabarkan dharma, baru akan mendapatkan manfaat yang sesungguhnya. Apa yang dimaksud mendapatkan manfaat? Saya ada melaksanakan dan merasakannya. Yang dapat saya lakukan, saya mengerti dan sudah merasakannya. Saya memberikannya agar kamu dapat mengetahuinya. Maka, ini yang dikatakan yang menghirup, menyebarkan dan membabarkan dharma. Ini tidak hanya dipelajari untuk dibabarkan di halayak ramai, bukan seperti itu. Kita harus mempraktekkan dalam tindakan nyata. Jika kita tidak mempraktekkan dalam tindakan nyata, itu adalah omong kosong tanpa membawa manfaat. Para bodhisattva ini selama ini selalu mempraktekkannya dalam tindakan nyata, sehingga mereka tidak suka berada dalam bisa membicarakannya tapi tidak bisa mempraktekkannya. Tindakan yang demikian. Jadi mereka tidak suka berada di tengah orang banyak, tidak suka berada di tengah orang banyak. Mereka bernilai tinggi kalau hasilnya diperoleh sendiri, karena segala fenomena dharma hanya memiliki penamaan semu. Semua dharma ini adalah sebuah. Menggunakan sebuah nama agar kita bisa menyebut dharma ini. Sebenarnya kalau terus dibicarakan, prinsip tidak beresensi, tidak berwujud. Kita menggunakan prinsip kebenaran ini untuk meminjamkan benda ini untuk dibicarakan. Benda ini setelah dipilah, maka dia memiliki aspek materi, aspek tubuh, dan aspek materi. Anda menjelaskannya, sebenarnya prinsip telah menjelaskan mengenai perkembangannya. Perkembangannya itu bentuknya terlihat. Prinsip tidak terlihat. Jadi dikatakan bahwa segala fenomena dharma hanya memiliki penamaan semu, bentuk yang terlahir. Anda bisa melihatnya. Tetapi kekuatan apa yang membuatnya tiada henti-hentinya berkembang? Kekuatan itu tidak terlihat oleh Anda. Jadi bisa merasakannya, tapi tidak terlihat. Ini adalah prinsip kebenaran. Segala dharma adalah segala prinsip kebenaran. Hanya dengan meminjam bermacam-macam nama palsu, bentuk palsu. Jika kata-kata itu nyata, mengapa masih harus diucapkan? Sekarang saya sedang berbicara. Sangat banyak orang yang ingin mendengarnya, tetapi dia tidak mengerti. Maka harus melalui orang menerjemahkan. Apakah terjemahan satu kali saja sudah cukup? Tidak cukup. Negara yang berbeda, terjemahan yang berbeda. Membutuhkan satu terjemahan dulu, kemudian terjemahan satunya lagi. Terkadang jika ada orang datang, satu kalimat harus melalui 4-5 orang yang terjemahkan. Ada juga momen seperti ini. Oleh karena itu dikatakan, jika kata-kata itu nyata, saya mengatakan kamu mendengarkan, maka akan masuk ke hati. Mengapa perlu diterjemahkan berulang kali? Sebenarnya suara dan kata-kata siapa yang nyata, meskipun kata-kata yang saya ucapkan telah keluar. Dalam sekejap suara sudah hilang. Kata-kata selanjutnya, kalau disambung akan terus berlanjut. Sambung menyambung. Kata-kata mana yang masih tersisa? Tidak
kata yang tersisa. Ini adalah wujud semu karakter kata. Bahasa Hokkien Taiwan, orang yang mengerti masuk ke hati. Ingatan dalam hati digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini barulah nyata. Setelah kita mendengarnya, di dalam benak pikiran kita, setelah kita melakukannya, yang kita sendiri rasakan, orang lain rasakan, hubungan antar sesama. Ini baru nyata. Hasil kesadaran itu, belakangan ini terus menyampaikan kepada kalian tentang kesadaran, batin, pikiran, dan kesadaran. Itu masuk dan tersimpan dalam hati kita. Ini baru nyata. Karena kita, tiada sesuatu pun yang terbawa pergi sewaktu mati. Hanya karma yang menyertai. Benih dari karma adalah kesadaran. Karma baik dan buruknya adalah di dalam benih karma ini. Oleh karena itu, bukan dipelajari hanya untuk diucapkan saja yang tidak berguna, yang palsu. Bukan. Kita meminjam yang semu untuk membicarakan yang nyata. Meminjam wujud yang semu untuk membabarkan dharma yang benar. Semoga semua orang dapat mendengarkan. Jadi, sesuai dengan sifat alaminya, prinsipnya, tidak ada yang mempunyai substansi yang sebenarnya dari apa yang kita dengar. Bernilai tinggi kalau hasilnya diperoleh sendiri. Artinya kita mendengar dan mengukirnya dalam hati kita. Apa yang ada di hati kita itulah yang kita capai. Di dalam ingatan kita, kita menyimpan apa yang kita alami saat kita mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Pengalaman ini adalah orang yang kita capai untuk diri kita sendiri. Saat kita mengalami sesuatu dan orang lain lupa mengalaminya, hasil dari apa yang kita dapatkan adalah apa yang kita capai. Jadi, bukannya bernilai tinggi karena diketahui orang. Kita tidak belajar untuk memberitahu orang lain, menunjukkan kepada orang-orang betapa luas pengetahuan kita. Bukanlah seperti itu. Ini bukan tujuan kita di tengah orang banyak, untuk memamerkan seberapa banyak yang sudah kita dengar, seberapa banyak yang kita pahami, seberapa fasih kita atau seberapa banyak yang bisa kita ucapkan. Bukan, ini bukanlah tujuan kita. Makanya tidak suka berada di tengah orang banyak, bernilai tinggi pada batin. Hal yang paling berharga adalah dharma ini. Apakah kita sudah mencapainya atau menghayatinya ke dalam hati? Adalah hal yang terpenting. Maka bukannya pada ucapan dan sanjungan, juga bukan jenis kata yang pantas. Kelancaran berbicaranya sangat baik, bukan ya. Kata-kata semacam ini, walaupun fasih berbicara, dia tidak ada niat. Dia tidak akan mau bergabung dengan orang lain dan bersedia untuk mempraktekkan dalam tindakan nyata. Hanya ingin menunjukkan kefasihannya dalam berbicara. Menggunakan kata-kata manis untuk menyenangkan hati orang. Tidak ada niat yang tulus. Tidak ada semangat yang sesungguhnya. Hanya ingin menunjukkan bakatnya. Ini disebut ucapan dan sanjungan. Kefasihan semacam ini sangat bagus. Selalu bisa mengungkapkannya tetapi hatinya tidak jujur. Bermuka dua. Yang begini bukanlah hati yang tulus. Maka bukannya pada ucapan dan sanjungan. Yang terpenting adalah menghargai hati kita. Hati kita bisa benar-benar menerima dharma. Kita tidak mementingkan seberapa bagus kefasihan kita, seberapa bagus penggunaan kata, dan seberapa bagus bakat kita yang terlihat. Ini tidak penting. Tahu cara berekspresi, tapi tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Ketulusan sejati dan kebajikan membimbing orang tidak ada, hanya menunjukkan bakatnya. Ini bukanlah bakat kita yang sebenarnya, sehingga tidak seperti inilah bodhisattva. Makanya tidak suka banyak bicara. Apabila ada orang yang seperti ini, maka tidak perlu berbicara banyak dengan orang ini. Lagi pula bodhisattva ini, mereka juga tidak suka menunjukkan wujud ini. Oleh karena itu, mereka tidak suka berada di tengah orang banyak. Mereka hanya ingin melakukan apa yang harus dilakukan, mengatakan apa yang harus dikatakan. Setelah mendengarkan dharma, apa yang kita rasakan, kita hendaknya menyebarluaskan dan mewariskan. Mengatakan hal yang benar, tidak berbohong dan tidak menipu. Kita hendaknya mengatakan hal yang benar. Inilah kenapa kita harus hati-hati dan waspada.
Kita hendaknya tidak mengatakan sesuatu. Setelah kita mengatakan sesuatu, kita hendaknya melakukannya, memupuk kebajikan seperti ini. Bodhisattva ini datang ke puncak burung Nasar. Untuk memupuk kebajikan, mereka mendengarkan Dharma, menyebarluaskan Dharma. Mereka melatih diri dengan tenang, membimbing para makhluk, bagaimana cara mempraktekkan di tengah orang banyak. Bodhisattva ini seperti demikian. Oleh karena itu, selalu suka berada di tempat tenang, menjalankan praktik dengan tekun dan giat bersemangat, tanpa pernah beristirahat. Mereka selalu hanya suka berada di tempat yang tenang dan damai, menjalankan praktik dengan tekun dan giat bersemangat pada jalan suci. Siang ataupun malam tetap giat bersemangat, tanpa pernah beristirahat sebentar pun. Sejak berkalpa-kalpa yang tak terhitung, sejak waktu yang lama mereka melakukannya secara terus-menerus. Sejak era Buddha, Mahabhisna, Janana Bibu, sampai era sekarang, kehidupan demi kehidupan selalu melakukannya seperti demikian. Terus-menerus saling mendukung dan saling membimbing. Para bodhisattva ini melakukannya dengan diam-diam. Kehidupan demi kehidupan tidak pernah berhenti. Mereka selalu hanya suka berada di tempat yang tenang dan damai. Yang berarti mereka melatih diri dengan tenang dan secara terus-menerus, menjalankan praktek dengan tekun dan giat bersemangat pada jalan suci. Mereka menjalankan praktek dengan tekun dan giat bersemangat, yaitu mengamalkan sesuatu dengan yang diajarkan menapaki jalan yang benar. Siang ataupun malam tetap giat bersemangat tanpa pernah beristirahat sebentar pun. Inilah kebajikan dari para bodhisattva ini. Hening tanpa suara, berdiam di tempat terpencil demi menghindari permasalahan. Satu hati melatih dan menegakkan praktik bajik, makanya selalu suka berada di tempat tenang. Jika berada pada dunia yang kacau, mereka dapat giat melatih diri di tengah orang banyak. Namun dengan cara seperti itulah mereka membimbing orang-orang. Mereka tidak bersedia untuk pergi keluar, karena pada dunia yang kacau, orang bijak harus melindungi dirinya sendiri. Mereka harus memahami bagaimana bergabung di tengah orang banyak, dan bagaimana caranya agar dapat tetap aman, serta tidak sampai dicemari ataupun terluka. Diri sendiri juga harus bijak dalam melindungi diri, dan diri sendiri juga harus tetap waspada. Para praktisi yang menekuni jalan kebenaran seperti ini, mereka semua tahu untuk menghindari konflik atau yang benar dan salah. Terhadap hal yang tidak benar, mereka pasti tidak akan menyentuhnya. Tempat di mana mereka tidak boleh berbicara, mereka tidak akan masuk ataupun pergi berbaur. Jadi seperti inilah cara mereka menghindari masalah. Oleh karena itu, satu hati melatih dan menegakkan praktek bajik, makanya selalu suka berada di tempat tenang. Hanya dengan satu hati bersumbangsi demi makhluk hidup yang menderita, tidak peduli bagaimana organisasi ini. Kami akan melakukan apa yang benar. Kita sering mendengar, karena ada banyak orang segala sesuatunya menjadi rumit. Jadi sebaiknya saya menghindarinya saja. Ini tidaklah benar, tidak boleh meninggalkan makhluk hidup dan harus berdiam damai dengan para makhluk. Bagaimana kita menghindari konflik antar pribadi, namun bukan untuk meninggalkan orang banyak, untuk menghindari dari konflik. Orang yang mengetahui cara membimbing orang lain, tidak muak ataupun ingin menjauhi, dan tanpa beristirahat, meskipun berada di tengah orang banyak yang sangat kompleks, ataupun dalam konflik antar sesama. Kita harus menghindari konflik-konflik ini, dan kita harus benar-benar berpegang teguh dengan satu hati kita. Satu hati melatih dan menegakkan praktek bajik. Kita harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dan melangkah maju ke depan. Oleh karena itu, makanya selalu suka berada di tempat tenang. Mereka selalu suka berada di tempat tenang, membimbing orang tanpa bersenda gurau. Dengan cara seperti itu mereka menstabilkan pelatihan diri mereka dengan baik. Sama seperti satu relawan kita, saya melihatnya dan berkata, "Sudah lama tidak bertemu kamu." "Ya, saya terus bekerja. Apa yang kamu kerjakan?" "Sekarang ini saya membantu membandingkan orang dengan status vegetatif. Sungguh luar biasa. Dengan begini saya lebih jarang masuk ke tengah orang banyak." "Mengapa?"
ada banyak konflik antar manusia. Benar tidak? Sungguh hal yang baik ia pergi membantu memandikan orang yang status vegetatif. Dan ia berkenan untuk bersumbangsi. Namun bila jauh dari orang banyak, membuatnya terhindar dari berbuat banyak hal. Ia menyebut konflik antar sesama. Banyak konflik yang menjadi sebab dari penderitaan pada semua makhluk. Kalau kita bisa menggunakan tindakan tubuh kita untuk menuntun mereka keluar dari konflik antar sesama, membawa kedamaian dalam batin orang-orang, barulah dunia ini bisa damai. Berbicara tentang hal yang baik, kita harus bisa bertindak dalam segala lingkungan, asalkan baik. Maka kita boleh melakukannya. Namun kita hendaknya mengatur batin kita, tidak boleh karena satu orang menyeret seluruh kelompok orang masuk dalam konflik. Dalam hal ini orang baik dianggap salah. Ini tidak benar. Pepatah tua berkata, menggunakan sebatang bambu dayung perahu untuk mengatasi seluruh penumpang dalam perahu. Ini tidak benar. Kita mesti koreksi diri. Kalau tidak, kita akan menyimpang. Menyimpang sehelai rambut menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Jadi kita mesti selalu suka. Selalu suka artinya sangat bersuka cita. Berada di tempat yang tenang adalah menghindari konflik antar sesama. Kita tetap berada di tengah orang banyak. Dikatakan kalau pengetahuan sejati muncul dari ketenangan, delusi muncul dari urusan duniawi. Jadi kalau ingin memupuk kebijaksanaan benar, harus berada di tempat yang tenang. Jadi dikatakan kalau pengetahuan sejati muncul dari ketenangan, hanya dengan memahami secara menyeluruh pengetahuan sejati ini, batin kita harus bisa mencapai ketenangan. Jika hanya mengetahui permukaannya saja, benar atau salah yang lebih banyak. Orang ini dan itu begini, mengatakan sekumpulan orang benar dan salah. Ini tidaklah benar. Pengetahuan sejati yang tidak dipahami secara menyeluruh, tidak memahaminya secara menyeluruh, hanya paham kulitnya saja atau dangkal. Air pada dasarnya tenang, hanya karena sebutir pasir. Air tersebut bisa bergerak, karena air yang bergerak atau butiran pasir yang menggerakkan. Butiran pasir ini bergerak sedikit saja juga akan tenggelam, bukan seluruh kolam bergerak. Bukan air yang bergerak, tapi butiran pasir ini. Singkat kata, air yang bergerak akan berlalu. Butiran pasir ini bisa tenggelam ke dasar. Sebenarnya tidak ada masalah. Jika orang dengan pengetahuan sejati menganggap ini tidaklah bermasalah. Jadi, pengetahuan sejati muncul dari ketenangan. Tidak peduli di dunia ini berapa banyak kebenaran dan kesalahan. Di dalam batin kita, jika prinsip kebenaran dipahami secara menyeluruh, prinsip pengetahuan sejati, dengan sendirinya batin kita tidak akan terpengaruh. Jadi, delusi muncul dari urusan duniawi. Delusi ini muncul karena kita memiliki banyak hal dalam pikiran. Pengetahuan sejati tidak cukup menyeluruh. Tujuan serta unsur penting kita tidak meresap ke dalam batin kita, sehingga terpengaruh oleh hal-hal duniawi dan mempengaruhi batin kita. Maka kita harus memupuk kebijaksanaan. Harus segera memperbaiki pikiran kita dengan kebijaksanaan. Bagaimana kita menggunakan kebijaksanaan? Kemahatauan, sarvasnata diterapkan. Bagaimana membedakan dengan jelas orang-orang, hal-hal materi di dunia. Kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Kita harus membedakan dengan jelas. Kita harus melatih kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Seharusnya demikian, sehingga kita dapat menggunakan pengetahuan akan jalan pencerahan. Hanya dengan begitu kita bisa berjalan di jalan ini. Dengan berjalan di sepanjang jalan ini, kita dapat menghayati dan mencapai kebijaksanaan menyeluruh. Inilah yang hendak kita cari. Oleh sebab itu, jangan menggunakan pengetahuan dangkal dan kebijaksanaan dangkal. Pengetahuan kita harus mendalam dan kebijaksanaan kita harus luas. Dengan begitu kita baru dapat memahami ajaran Buddha Dharma dengan jelas dan mencapai pelatihan spiritual kita. Maka kita harus berada di kondisi pikiran yang tenang. Hanya dengan begitu batin kita bisa tenang. Oleh sebab itu, poin penting dalam melatih jalan kebenaran adalah tidak boleh sekalipun bermalas-malasan.
maka dikatakan menjalankan praktek dengan tekun dan giat bersemangat. Tekun dan bersemangat sampai lupa tidur dan lupa makan. Tidak kenal lelah, makanya dikatakan tanpa pernah beristirahat. Hal yang paling penting ketika kita melatih jalan kebenaran adalah tidak memperbolehkan kita untuk menumbuhkan lagi sikap malas pada tempat tersebut. Tidak memperbolehkan kita untuk melakukannya. Kita harus segera untuk menggenggam waktu. Masih dalam konflik antar sesama, tidak layak. Di situ pikiran tergerakkan. Kita melatih jalan kebenaran. Yang paling penting adalah kita tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh berhenti pada tempat tersebut. Tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Waktu ini sangatlah berharga. Tidak boleh untuk melewatkan hari dengan kekosongan. Harus segera menjalankan praktek dengan tekun dan giat bersemangat. Harus tekun dan bersemangat hingga sampai lupa tidur dan makan. Masih dapat untuk tidak tidur dan makan. Akan tetapi kita tidak dapat mengatakannya tidak tekun. Tentu saja membina diri membutuhkan tubuh yang sehat. Sampai lupa tidur dan makan, tidak kenal lelah. Bagi orang yang tekun, makan bukan merupakan hal yang penting. Yang paling penting adalah kita harus menggenggam waktu, karena waktu berlalu dengan sangat cepat. Sesekali terlewatkan, maka tidak akan kembali. Sehingga kita harus menggenggam waktu. Perlu untuk bersungguh hati setiap waktu pada masa sekarang. Hadirin sekalian, waktu berlalu dengan sangat cepat. Di dunia tanpa henti Sang Buddha terus mengingatkan kekeruhan dunia ini terus bermunculan. Energi kekeruhan sangat berat dan iklim tidak normal. Kerisauan batin manusia bertambah banyak. Sangat tidaklah mudah kita dapat melihat fenomena seperti ini. Kita telah membuktikan perkataan Sang Buddha mengenai segala sesuatu yang tidak kekal. Penderitaan, kekosongan tiada keakuan. Sungguhlah demikian adanya. Lihatlah daerah bencana di Texas. Area yang sangat luas, sama sekali yang terlihat adalah air. Tidak terlihat apa lagi. Terlihat ketakutan. Orang yang sangat menderita di atas air. Di manakah kegembiraan? Di manakah ketenaran? Di manakah kekuasaan? Orang yang bagaimanapun berkuasa sekarang tidak dapat memanfaatkan kekuasaannya, sehingga segala ilusi seperti bagaikan mimpi, ilusi dan gelembung. Bagaimana kita harus segera mengikis karma? Mengikis karma harus bertobat, di mana kesalahan yang diperbuat dahulu harus segera diubah. Kondisi batin dahulu tidak benar. Sekarang harus segera tuntaskan dari batin. Dari batin merubah pola hidup kita. Dengan batin yang tulus mendoakan dunia, memberkati semoga semua orang aman tentram, agama apapun kita. Melihat bencana ini semuanya harus mawas diri, benar-benar harus tulus, harus mawas diri dan bertulus hati. Harus berhati-hati dengan segala perilaku kita, sehingga dikatakan menjunjung sila. Menjunjung sila harus sila. Semuanya harus kembangkan hati cinta kasih. Bagaimana membantunya? Jangan melukai makhluk berjiwa dan tujuannya menjunjung sila. Sehingga kondisi batin semua orang harus diubah. Harus segera. Sehingga orang yang mempunyai berkah harus segera mengembangkan. Tempat yang aman segera mengungkapkan ketulusannya. Benar-benar harus membangkitkan tekad, bersungguh hati, mawas diri dan berhati tulus. Semua orang harus baik-baik berdoa dengan tulus. Jangan memandang ringan batin yang diberkati ini. Semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.